Allah Subhanahu wa taala. Coba Alwi pimpin doanya. Robis Rohli, baca doa Robis Rohli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu amin. Oke. Sebelumnya ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Lengkap ya, alhamdulillah. Siap belajar hari ini? Siap. Siaplah, harus semangat pokoknya. Oke, sebelumnya ada yang sudah tahu hari ini kita akan membahas apa? Belum. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang akhlak bertetangga. Oke, sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu akhlak? Akhlak itu menghormati. Ya, benar. Adab. Terus apa lagi? Adab. Ya, terus? Sopan santun. Ya, benar semua. Adab, sopan santun, menghormati itu adalah akhlak. Kalau tetangga, ada yang tahu nggak apa tetangga itu? Tetangga adalah seseorang yang berdekatan samping rumah. Ya, benar, benar. Oke. Jadi, tetangga itu adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita. Jadi yang dimaksud dengan akhlak bertetangga ini, akhlak bertetangga adalah perbuatan yang baik, berperilaku yang baik dengan orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita. Dalam batasan seseorang tersebut bisa dikatakan tetangga, masih diperselisihkan oleh para ulama. Tetapi pendapat yang masyhur atau terkenal mengatakan bahwa batasan seseorang bisa disebut tetangga adalah 40 rumah dari semua arah. Maksudnya 40 rumah dari rumah kita ke depan, 40 rumah dari rumah kita ke samping, 40 rumah dari rumah kita ke belakang, itu bisa disebut tetangga. Oke, paham ya? Ya. Sebagai makhluk hidup, makhluk sosial, pasti adanya saling membutuhkan satu sama lainnya, saling membutuhkan pertolongan satu sama lainnya sebagai manusia. Dalam Islam juga sangat diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Seperti dalam firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. Coba Hasbi tolong bacakan. Quran surat An-Nisa ayat 36. Ada di LKS? Ada. Coba bacakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril al jumbi wasokibi bil jambi wa anis sabili wa malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtala fakhur. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapakmu, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran surat An-Nisa ayat 36. oke, terima kasih Hasbi. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
alaih dalam sebuah hadis. Coba ibu minta yang bacakan Alwi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim sayfahu rawahul Bukhari Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. ya benar. Makasih Alwi. Jadi dari ayat yang sudah dibacakan oleh Hasbi dan hadis yang dibacakan oleh Alwi tadi, jelas ya bahwa kita nih anak-anak sebagai umat Islam sangat diperintahkan sekali untuk berbuat baik kepada tetangga. Siapa tetangga tadi, Hasbi? Orang terdekat atau yang berdekatan dengan rumah kita. Iya benar. Tapi ini jangan diartikan bahwa kita harus berbuat baik hanya kepada tetangga saja, tapi kita harus berbuat baik pada siapapun tanpa membeda-bedakannya. Siap? Siap. Siap. Nah, bagaimana sih berakhlak baik, bersikap yang baik pada tetangga itu? Ada aturannya, ada caranya. Yang pertama, tidak menyakiti tetangga. Nah, yang pertama tidak menyakiti tetangga ya. Nah, hal yang menyakiti, melukai itu sangat tidak diperbolehkan dalam agama. Pada siapapun, bukan pada tetangga saja. Dalam Islam bukan menyakiti atau melukai, tetapi adanya memuliakan tetangga. Contohnya memuliakan tetangga itu datang pada saat tahlilan atau ketika tetangga mengadakan syukuran, menjenguknya ketika dia sedang sakit. Masih banyak lagi. Yang kedua, coba Hasbi bacakan apa itu? Saat bertemu hendaknya menampakkan wajah berseri-seri atau Ya. ceria. Tersenyum ya. Nah, tersenyum ini jangan dianggap sepele. Tersenyum juga merupakan sebuah ibadah. Bahkan Rasul pun pernah bersabda, janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikit pun walau hanya tersenyum kepada saudaramu dengan wajah berseri-seri atau tersenyum. Itu merupakan sebuah kebajikan. Hadis riwayat Abu Daud. Terus yang ketiga, coba Alwi bacakan. Apa itu? Menolong saat dalam kesulitan. Ya, menolong saat dalam kesulitan. Ya. Ini pasti ya sangat dibutuhkan sama manusia. Pasti kita sebagai manusia sangat membutuhkan adanya pertolongan, saling membutuhkan orang lain. Oke. Yang keempat, mengembalikan hak adami. Hak adami. Hak adami ini yaitu membayar hutang contohnya, atau mengembalikan barang tetangga yang pernah kita pinjam. Nah, kalau yang berhubungan dengan
materi, barang, apalagi uang, itu sangat sensitif ya orang. Maka nih anak-anak, kalau misalnya kalian punya hutang pada tetangga, itu segera dilunasi. Atau pernah minjem barang tetangga, itu diingat-ingat kembali, mungkin lupa, segera dikembalikan agar hubungan baik kita dengan tetangga tetap terjaga. Yang kelima, coba Hasbi bacakan. Menutupi segala kekurangan atau aib pada tetangga. Menutupi aib ya. Iya. Aib. Nah, ini harus diperhatikan ya. Setiap manusia itu pasti mempunyai kekurangan, kelemahannya masing-masing. Kita diperintahkan oleh agama untuk saling menutupi aib satu sama lain. Bahkan Allah akan menutupi aib kita nanti di hari kiamat kalau kita menutupi aib saudara kita atau tetangga kita. Yang keenam, coba Alwi bacakan. Menerima permohonan maaf. Ya. Permohonan maaf. Nah, karena manusia tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan, kehilafan. Kalau misalnya nih ada tetangga yang pernah buat kalian kesel, jengkel, pernah nggak? Ada nggak tetangga yang kayak gitu? Ada kan pasti. Nah, kalian sebaiknya memaafkan kesalahan tetangga tersebut, karena tidak bisa dipungkiri kalau misalnya kita juga banyak kesalahan dan kehilafan. Yang selanjutnya, coba Hasbi bacakan. Menasehati dengan lemah lembut. Menasehati dengan lemah lembut. Nah, ini perlu ya. Jadi kalau misalnya kalian tahu tetangga kalian misalnya sedang melenceng atau sedang berbuat maksiat, kewajiban kalian sebagai muslim, apalagi orang yang dekat rumahnya, ialah mengingatkan dengan cara lemah lembut agar seseorang tersebut mau kembali lagi pada jalan Allah. Dan kewajiban kita juga sebagai tetangganya, kalau ada tetangga kita yang salah misalkan, ialah mendoakannya sebagai muslim. Mendoakannya, jangan mendoakan yang buruk ya, tetapi mendoakan yang baik-baik. Dan yang terakhir, yang ke-8, coba Alwi bacakan. Saling berkunjung. Nah, saling berkunjung. Nah, saling berkunjung ini perlu kita lakukan untuk menjaga silaturahim, atau kalau misalnya orang biar nggak dibilang sombong gitu kan, untuk menjaga silaturahim lah kita dengan tetangga kita. Maka berkunjung dengan tetangga ini diperlukan. Tapi kalau misalkan kita mau main ke rumah tetangga, harus memperhatikan waktu yang tepat. Jangan kalau misalkan lagi jam-jamnya istirahat kita main, itu jangan mengganggu tetangga. Dan jangan terlalu sering mainnya agar tetangga tidak merasa diropoti dengan kehadiran kita. Oke, sampai sini paham? Paham. Coba Alwi, apa itu tetangga? Tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita. Akhlak bertetangga? Berbuat baik kepada orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita. Ya, benar. Hasbi, apa saja akhlak bertetangga? Selalu tidak menyakiti tetangga. Terus? Tersenyum, menolong saat dalam kesulitan. Ya, benar. Hak adami, menutupi aib. Ya. Menutupi aib. Menerima permintaan maaf. Ya, benar semua. Oke, kalau sudah paham, Ibu ada tugas evaluasi untuk
ada 2 gambar. Mohon kalian untuk menyampaikan pendapat terkait gambar ini. Coba untuk Alwi, Ibu minta Alwi menyimpulkan pendapatnya, menyampaikan pendapatnya terkait gambar ini dan apa dampak dari hal ini. Paham Alwi? Paham. Paham? Oke, silakan. Untuk Hasbi juga sama. Tolong sampaikan pendapat Hasbi mengenai gambar ini dan apa hikmah yang dapat diambil dari hal ini. Sama ya? Bisa kan? Bisa. Ngerti? Insya Allah. Oke. Silahkan mengerjakan. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Oke. Sebentar lagi waktunya akan selesai. Waktunya sudah selesai ya. Ya. Oke. Coba dari Alwi dulu deh. Sampaikan pendapatnya mengenai gambar yang Ibu kasih tadi. Ayo Alwi maju ke depan. Tunjukin gambarnya, Hasbi. Nah, apa itu gambar apa itu? Ini perilaku tetangga yang tidak baik, yang tidak saling Ya, tidak menghargai menghormati tetangga ya, atau tidak berakhlak baik kepada tetangga. tetangga. Bagaimana pendapat Alwi terkait gambar ini? Hubungan yang tidak harmonis atau tidak baik dengan tetangga, Ya. seperti pada contoh gambar ini, Hmm. ialah karena kita tidak menghormati tetangga. Seperti yang telah dijelaskan tadi, tidak saling sapa, tidak saling berkunjung, tidak saling menghargai. Ya, benar. Kita Terus? sebagai umat Muslim, harus menjauhi hal-hal tersebut. Ya. Nah, selain kita hablum minallahinya yang harus bagus, kita juga hablum minan nasnya juga harus bagus. Iya, benar. Terus apa dampak yang ditimbulkan dari tidak berbuat baik kepada tetangga? Yang pertama adalah terjadinya perselisihan antar tetangga. Tidak ada toleransi antar tetangga. Benar. Terus? Tidak adanya kerukunan. Ya. Kebutuhan manusia tidak tercukupi karena Benar. manusia adalah makhluk sosial yang Ya, saling benar. membutuhkan antara satu sama lain. Oke. Benar. Sudah? Dah. Ya, benar Alwi. Tepuk tangan dong buat Alwi. Terima kasih Alwi. Oke, selanjutnya dari Hasbi. Oke, Hasbi akan menjelaskan tentang apa ini? Tentang akhlak. Berakhlak baik kepada Bertetangga. tetangga ya. Ya. Oke, apa pendapat Hasbi mengenai gambar ini? Coba tolong jelaskan. Menurut saya, kita sebagai seorang muslim harus berakhlak baik kepada tetangga, Iya, benar. menjaga silaturahmi Hmm, kepada tetangga, apalagi tetangga dekat, karena suatu saat kita juga akan butuh atau saling membutuhkan bantuan kepada tetangga. Ya, terus sekarang hikmah yang dapat diambil mengenai gambar ini, kalau menurut Hasbi apa? Seperti gambar itu. Menjaga persaudaraan, Iya, benar. menjauhkan diri dari perpecahan atau permusuhan Iya. sebagai bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar sekali. Terima kasih Hasbi. Silakan duduk. Tepuk tangan dong. Oke, paham ya? Ibu Paham. review lagi bahwa akhlak bertetangga adalah berbuat yang baik, perbuatan yang baik kepada orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita. Berapa rumah? 40? 40 rumah.
akhlaknya. Yang pertama, tidak menyakiti tetangga. Yang kedua, Tersenyum. yang ketiga, Menolong saat dalam kesulitan. ya, yang keempat, Hak adami. memenuhi hak adami atau mengembalikan. Yang kelima, Menutupi aib Menutupi seseorang. aib. ya, yang keenam, Menerima permohonan maaf. ya, yang ketujuh, menasihati dengan lemah lembut. ya benar. Dan yang kedelapan apa? Saling berkunjung atau saling Bersilaturahmi. bersilaturahmi. Ya benar semua. Oke, paham ya sampai sini? Ya. Oke, kalau begitu Ibu ada tugas untuk kalian. Coba buka LKS-nya halaman 50. Di situ ada tugas esai. Tolong dikerjakan. Minggu depan akan kita bahas bersama-sama. Kerjakan ya, siap? Siap. Oke, kalau gitu tetap semangat dalam menuntut ilmunya. Yakin bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Oke, Ibu akhiri. Semoga dapat bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam